Seberapa mengerikan sih sebenarnya organisasi pembunuh Israel Mossad sampai bisa bikin seluruh Timur Tengah ketakutan? Banyak tokoh strategis sekelas negara pun gak luput dari cengkraman mereka. Yang paling gawat, setiap aksi mereka tuh licik banget dan serangannya selalu mematikan. 3 kejadian di bawah ini aja udah cukup buat kamu mengerti seberapa jago mereka dalam seni membunuh ini. Yahya Ayash yang dijuluki Ibu Setan adalah salah satu target mereka. Ayash lahir di tepi barat Yordania. Sejak kecil, dia udah tertarik sama radio dan barang-barang elektronik. Setelah dewasa dan meraih gelar di bidang teknik elektro, dia tadinya pengen lanjut kuliah di luar negeri. Dia udah sempat daftar buat program master di Yordania, tapi gagal karena visa ditolak. Sejak saat itu, roda nasibnya mulai berputar. Dia nggak nyari jalan lain buat sekolah lagi, malah milih buat gabung sama Hamas. Buat Hamas, Ayash ini kayak hadiah dari surga. Dia ngajarin anggota gimana caranya bikin bahan peledak, dan material yang dipakai itu cuma deterjen biasa dan sabun cuci piring. Cuma modal barang-barang ini, dia udah bisa meracik bom dengan daya ledak yang luar biasa. Dalam beberapa tahun aja, Ayash berubah jadi anggota inti Hamas yang paling mematikan. Di usia 29 tahun, dia udah bertanggung jawab atas lebih dari 150 nyawa. Jelas, ini udah jadi duri dalam daging buat Mossad. Mereka pengen banget nyingkirin dia, tapi itu jelas bukan perkara gampang. Dinas intelijen Israel udah ngincar dia selama bertahun-tahun, tapi dia selalu berhasil kabur. Waktu situasi di Yordania udah terlalu berbahaya buat dia kayak hantu, menyelinap ke Gaza. Dan Mossad pun ngejar dia. Kali ini mereka nggak akan biarin target ini lolos. Ayash sadar dia harus ekstra waspada. Selain tinggal di rumah temannya Osama, dia selalu menyamar jadi wanita bercadar tiap kali keluar rumah. Wajahnya tertutup rapat, dan di balik cadarnya, dia juga nyembunyiin senapan buat jaga-jaga. Tapi seperti yang diketahui semua intelin, rasa nyaman itu adalah musuh bebuyutan buat bertahan hidup. Gak lama kemudian, Ayash mulai lengah dan punya rutinitas yang tetap, dan celah inilah yang dimanfaatin Mossad. Mereka tahu Ayash lagi numpang di rumah temannya Osama. Sekarang, mereka cuma butuh kunci masuk. Kunci masuk itu ternyata pamannya Osama. Tergiur dengan iming-iming hadiah uang yang gede dan janji visa Amerika buat keluarganya, paman itu ngasih 1 handphone ke Mossad. Dia tahu Ayash nggak punya handphone sendiri, dan setiap mau telepon keluarganya, dia pasti minjem handphonenya Osama. Setelah itu dia ambil bayarannya dan langsung menghilang. Mossad pun langsung bertindak. Pukul 6:30 pagi di Beit Lahiyah Gaza, Ayash yang biasanya waspada banget akhirnya ketiduran. Handphone Motorola Osama ada di meja kecil di sebelahnya. Handphone ini dari luar kelihatan normal banget. Bahkan rasanya juga kayak handphone biasa. Tapi Mossad udah ngopreknya. Mereka nyelipin 50 gram peledak super kuat di dalam bodi handphone dan bisa diledakkan dari jarak jauh. Peledaknya dibentuk dan disembunyikan dengan sangat rapi. Sampai Ayash yang hidup dari membuat bom pun gak nyadar. Semuanya udah siap, Mossad tinggal nunggu waktu yang tepat. Sekitar jam 8 pagi, handphone itu akhirnya bunyi. Ayash kebangun karena suara dering, tapi Osama lebih dulu ngambil handphone itu. Begitu ngelihat itu telepon dari ayahnya Ayash, Osama langsung ngasih handphone itu ke temannya. Ayash nggak mikir panjang, langsung nempelin handphone itu ke telinga kanannya. "Ayah, apa kabar?" Dalam sekejap, separuh wajahnya langsung hancur berkeping-keping karena ledakan. Skala ledakannya nggak gede, tapi akurasinya luar biasa. Ayash tewas di tempat. Ledakan itu begitu presisi, sampai bagian kiri tubuhnya utuh nggak tersentuh dan Osama yang berdiri di sebelahnya pun nggak terluka sama sekali. Suara ledakan bergema di jalanan dan kekacauan langsung terjadi. Para tetangga lari ke rumah buat ngecek. Pejalan kaki berhenti ngeliat, tapi semuanya udah terlambat. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Kena incar Mossad, kamu nggak tahu gimana cara kamu mati. Mereka benar-benar menguasai kelemahan manusia. Trik licik mereka itu beneran nggak terhindarkan. Di akhir tahun 2019, mereka kembali melancarkan rencana yang udah mereka rancang lama. Misinya sama kayak ngejar si ahli bom Ayash. Dan lagi-lagi, target ini Fakhrizadeh jatuh karena kelemahan manusia. Pukul 3 sore di kota Absar, Iran. Ini adalah batas terjauh bagi Mossad buat masuk ke jantung wilayah musuh. Tiba-tiba, iring-iringan mobil muncul di jalan yang sepi. Di dalam salah satu mobil sedan hitam, duduk pakar nuklir Iran yang jelas-jelas jadi target utama Mossad. Tapi Fakhrizadeh beda dari Ayash. Dia punya seluruh Iran sebagai tempat persembunyian, bisa mobilisasi sumber daya pemerintah, dan selalu dikawal 12 pengawal buat dia dan istrinya. Mossad udah berulang kali ngikutin dia tanpa hasil. Puluhan rencana pembunuhan berakhir gagal. Entah gimana, Fakhrizadeh selalu selangkah lebih maju.
Tapi akhirnya, dia punya kebiasaan fatal. Tiap hari Jumat, dia selalu pergi ke satu tempat yang sama. Pukul 3 sore, iring-iringan mobil Fakhrizadeh melaju di jalan pedesaan Absard. Dia sama sekali nggak tahu kalau dia lagi masuk ke dalam jebakan yang udah disiapkan bertahun-tahun. Mossad tahu ngirim tim pembunuh langsung itu resikonya tinggi banget. Bom dan serangan udara juga nggak bisa diandalkan. Bisa aja target luput. Jadi mereka harus mastiin serangan yang 100% akurat. Beberapa ratus meter di depan mobil Fakhrizadeh, ada sebuah truk yang terparkir biasa aja di pinggir jalan. Dari luar nggak ada bedanya dengan truk pengangkut barang lain. Tapi inilah senjata mematikan yang udah disiapkan Mossad. Bagian belakang truk itu kelihatan kayak ditutupin material bangunan. Padahal, di dalamnya nyimpen salah satu peralatan paling canggih milik Mossad, yaitu senapan mesin otomatis berat ratusan kilo yang dioperasikan sepenuhnya oleh AI cerdas via satelit. Senjata itu udah ngarah ke iring-iringan mobil yang datang. Saat mobil Fakhrizadeh mau melewati polisi tidur, senapan mesin itu menembak. Peluru pertama nembus kaca depan dan kena dada Fakhrizadeh. Istrinya yang duduk di sebelahnya baru sadar beberapa detik kemudian. Fakhrizadeh langsung kehilangan kontrol mobil, dan mobil itu nyelonong keluar jalan raya. Dalam hitungan detik, dia udah nggak bergerak lagi. Kurang dari 3 menit setelah serangan dimulai, truk yang membawa senapan mesin itu meledak sendiri, menghancurkan semua bukti. Pukul 3:12 sore, mobil Fakhrizadeh ditinggalkan di pinggir jalan. Saat dia yang sekarat coba merangkak keluar buat nyelamatin diri, yang tersisa hanyalah jejak darah di jalan. Pakar nuklir Iran dibunuh di siang hari. Nggak ada satu orang pun yang narik plat tukar. Nggak ada bukti ataupun telunjuk yang ngarah ke pelaku sebenarnya. Ini benar-benar pembunuhan yang sempurna. Butuh waktu berbulan-bulan buat Iran mastiin kalau Mossad ada di balik semua ini, dan butuh waktu lebih lama lagi buat nyelidikin kalau yang ngerjain tugas yang nggak bisa dilakukan agen Israel secara langsung adalah senapan mesin yang dikendalikan dari jarak jauh. Ini adalah kemenangan besar lagi buat Mossad. Tapi mereka nggak berhenti di situ. Su Zhenguang adalah seorang pengusaha di Thailand yang terkenal karena pager atau palaret panggil dia. Perusahaannya G Apollo jual pager ke banyak lembaga pemerintah di dunia termasuk Belanda dan FBI. Di tahun 2021, ada hal yang nggak biasa datang. Seorang wanita menghubungi dia bilang kalau dia kenal Teresa, seorang konsultan di perusahaan Hungaria, dan perusahaan itu pengen beli pager dia. Dengan prinsip jangan tolak rezeki, Su Zhenguang pun mulai menyuplai ke perusahaan Hungaria itu. Setahun kemudian, perusahaan itu ngajuin permintaan aneh. Mereka pengen ngerancang sendiri pagernya, tapi harus ditempelin merek G Apollo. Walaupun merasa aneh, karena bapak bos atau klien ngasih duit banyak, Su Zhenguang pun tetap menyetujui. Yang lebih mencurigakan adalah cara pembayarannya. Mereka bilang perusahaannya dari Hungaria, tapi duitnya datang dari bank di Timur Tengah. Su Zhenguang awalnya nggak terlalu ambil pusing, sampai tanggal 11 September 2024. Itu adalah pagi yang tenang di Lebanon Selatan. Ada yang sedang belanja, ada yang ngantri di toko grosir, dan ada yang buru-buru berangkat kerja. Hidup kelihatan tenang kayak biasa, sampai ledakan pertama terdengar. Sekejap, ratusan pager di Lebanon dan Suriah meledak barengan. Dalam beberapa menit aja, 37 orang tewas dan 3.000 lebih terluka. Pasukan militer dan warga sipil panik. Tapi bencana belum selesai. Kurang dari 24 jam, Lebanon kembali diguncangkan suara ledakan. Kali ini senjata yang dipakai adalah walkie-talkie. Nggak kayak pager, walkie-talkie punya ruang internal yang bisa nampung lebih banyak peledak. Jadi daya ledaknya lebih kuat. Puluhan orang lagi terluka dan mati. Nggak ada yang ngerti kenapa ini bisa terjadi. Wartawan langsung nyari Su Zhenguang karena pager yang dipakai dalam serangan itu punya merek perusahaannya. Saat itulah Su Zhenguang sadar, pager yang dipakai dalam serangan itu, meskipun ada logo G Apollo, rancangannya beda total dari punya dia. Di dalamnya juga ada chip komputer yang nggak pernah dipakai perusahaannya. Dan konsultan yang mengaku dari perusahaan Hungaria itu ternyata cuma kedok Mossad. Akhirnya kebenaran terungkap. Mossad udah bikin perusahaan palsu ini beberapa tahun kemudian. Mereka ngirim agen buat bikin perjanjian suplai sama Su Zhenguang, dan kemungkinan besar mereka mengganti salah satu baterai pager itu dengan alat peledak. Lalu mereka berhasil menjual pager berisi bom ini ke pejabat politik yang nggak curiga. Setelah itu mereka cuma nunggu waktu yang tepat. Walaupun bisa aja diledakkan kapan aja bertahun-tahun yang lalu, tapi mereka tetap nunggu momen terbaik. Peluang itu akhirnya datang setelah insiden 7 Oktober. Operasi ini kayak agen rahasia yang tiba-tiba dibangunin, nggak perlu persiapan rumit atau tim pembunuh. Cuma perlu tekan tombol dan dalam beberapa detik, puluhan orang tewas dan ribuan lain terluka. Teknik pembunuhan Mossad udah berkembang sejauh ini, dari nyelipin bom di handphone jadul, ngerancang senapan mesin yang dikendalikan oleh AI, sampai aksi gila membunuh banyak target cuma dengan sekali tekan tombol.